Oke teman-teman, kembali lagi di channel kami Smart Electro. Kali ini kami punya servisan LG setengah PK. Ini AC inverter ya teman-teman. Kalau anda suka dengan video-video dari kami, mohon jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita buka dulu baut-bautnya dan kabel-kabel yang terhubung dengan evaporatornya ini. Untuk kita pengecekan pada evaporator, mencari kebocorannya, kita buka dulu pelan-pelan. Jangan sampai merusak evapnya teman-teman. Harus hati-hati, harus lihat, amati dulu kancing-kancingnya di mana, sehingga setelah kita bukanya tidak ada kerusakan atau kendala lain yang malah tambah merusak. Karena evap ini tidak sangat sih teman-teman tapi agak tipis kalau yang setengah-setengah PK ini. Untuk tembaga-tembaganya dan kisi-kisinya kalau boleh jangan dirusak supaya bagus ya teman-teman, tidak jelek dilihat dan juga enak untuk saat pengecekan bocornya. Dan sebentar lagi nanti kalau sudah terbuka, kita akan rendam teman-teman untuk mencari titik kebocorannya. Oke, ini dia sebelahnya. Kiri saya sudah terangkat dan tinggal sebelah kanan saya. Kita cari dulu untuk titik-titik kancing baut sekrupnya teman-teman. Oke teman-teman, setelah saya amati, saya lihat baik-baik, ternyata bautnya ini tindih sama papan modulnya sama PCB-nya. Jadi kita harus mengangkat PCB-nya terlebih dahulu, membukanya, barulah kita bisa mengangkat evaporatornya ini. Karena ada satu baut yang tumpang tindih, kemungkinan sudah pernah dibuka atau dipasang kembali ya. Kita buka dulu ya, karena untuk membuka baut samping evaporatornya ini harus buka modul indoornya dulu, baru kita bisa buka semuanya. Ya, ini sudah bisa terangkat evapnya. Pelan-pelan, hati-hati, jangan sampai merusak evap ya teman-teman. Sekali lagi harus hati-hati, kalau ada yang mengganjal seperti ini lebih baik dipotong seperti kabel tis. Kita potong dulu. Oke teman-teman, sudah bisa kita angkat perlahan-lahan. Kita letakkan di meja dulu sebelum tes bocornya. Perlu diketahui dalam kebocoran itu bisa kita lihat dari bekas oli ya, indikasi ada oli di mana di tempat itu ada bocor, di situ ada oli teman-teman. Untuk lebih mudah dipahami, ini saya lihat-lihat dulu, amati dulu olinya dari mana, dan nanti sebentar kita akan
rendam dia biar kita tahu bocorannya untuk lebih memastikannya. Ini sudah mulai kelihatan olinya di bagian yang ada konekan itu teman-teman, di bagian sebelah kanannya kalau dari kalau dari belakang evap yang punya konekan sudah aku lihat olinya di situ, dan ini sangat banyak teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita sudah cek ada indikasi ini evapnya, dan ini untuk covernya, ini dia LG dual inverter teman-teman. Oke, langsung saja kita rendam teman-teman. Nah, ini ada bak, kita rendam di bak. Sebaiknya kalau untuk pengecekan bocor lebih cepat, lebih efektif di bak seperti ini teman-teman. Kita rendam, tenggelamkan, lalu kita kasih tekanan. Ini saya akan memberikan tekanan kepada evap ini, dan kita lihat, oh ternyata dengan gelembung seperti itu bisa saya pastikan bocornya gede ya teman-teman. Ya, bisa teman-teman lihat, ternyata bocornya kan di sebelah kanan di mana ada indikasi oli, sebelah kanan evap. Kalau dibalik, itulah bocorannya ya. Kita balik lagi cari tahu apakah dia di depan atau di belakang. Oke, dan ternyata dia pada pipa yang di belakang. Itu dia, sudah bisa kita lihat secara langsung. Nanti kita tandai ya, lalu kita las nanti. Oke, lanjut teman-teman. Itu bocornya, banyaknya, gedenya, tuh bocornya itu tuh, nah gedenya bocornya tuh. Nah, sudah. Oke teman-teman, masuk pada proses pengelasan. Saya memakai las blender ini teman-teman supaya enak dan supaya tidak merusak evaporator, karena ini panasnya bisa kita atur, dan kegedean apinya, kekecilan apinya bisa kita atur. Kalau kita pakai las portable terlalu pecah apinya ya teman-teman, tidak fokus, dan itu agak lama. Kalau untuk evap seperti ini kita harus butuh yang betul-betul panas dan apinya terarah teman-teman. Ini karena kamera kami bukan tidak mampu, tapi tidak dapat melihat api itu sebenarnya kecil ya teman-teman. Cuman karena api itu, pecahan apinya dari yang kena di evap sehingga terlihat gede, padahal apinya itu kecil teman-teman aslinya. Ya, ini dia. Kita harus las betul-betul pada titik kebocoran yang tadi. Kalau perlu ditimbun, tetapi harus disetel juga ya. Artinya harus kita atur juga untuk timahnya itu supaya betul-betul merata. Oke teman-teman, sudah selesai dan kita lanjut teman-teman. Kita tes tekan lagi setelah pengelasan, apakah masih ada kebocoran atau pengelasan kita kurang bagus. Ya, terlihat bahwa sudah tidak ada gelembung lagi yang seperti tadi. Tapi kita harus betul-betul cek betul-betul teman-teman, supaya customer di rumah jadi cool, jadi dingin. Oke, kita harus lihat betul-betul apakah setelah ditekan masih ada kebocoran yang lain lagi. Kalau sudah tidak ada, baru kita nanti pasang lagi ke covernya teman-teman. Oke, selamat menonton terus teman-teman. Oke teman-teman, kalau sudah pastikan tidak ada kebocoran, bisa kita angkat, sudah bisa diangkat. Dan kalau masih kurang yakin, rendam lagi untuk betul-betul memastikan dan sudah tidak ada. Waktunya kita pasang teman.
Ya ini dia, dan kita sudah memasangnya. Tinggal pasang kabel-kabelnya, kabel-kabel grounding, sensor. Jangan lupa dipasang ya teman-teman. Oke teman-teman, dan ini sudah selesai kita pasang kabel untuk pengkoneksian kabel-kabelnya. Tinggal koneksi sensor aja, tapi sudah siap kita tes running. Dan lanjut kita akan tes running teman-teman. Kita lanjut pasang koneksi indoor to outdoor. Untuk inverter dia 3 kabel ya teman-teman. Ada kabel plus, netral, dan kabel komunikasi antara indoor dan outdoor, karena dia memiliki kontrol terhadap outdoor, yaitu dari indoor. Jadi dia menggunakan 3 kabel. Ini sudah sistem Micom ya teman-teman, atau mikrokomputer. Dan untuk AC LD seperti ini tidak sembarang untuk mencari tahu kerusakannya, harus didiagnosis menggunakan smart diagnosis, atau bisa juga kita lihat pada lampunya, tetapi harus tahu hitungannya ya teman-teman. Tidak sembarang apakah dia sudah normal dan apakah dia masih error teman-teman. Untuk penjelasannya nanti di video-video pada berikutnya teman-teman. Pada video-video berikutnya saya akan menjelaskan. Oke, sekarang langsung saja kita tes running. Dan bisa teman-teman lihat swingnya terbuka, dan kalau diperhatikan lampu powernya menyala sempurna, artinya tidak ada human error teman-teman. Tidak ada error terjadi. Ini hampir mulai naik, mulai hidup teman-teman. Outdoornya hidup dan hampir mulai naik, karena dia tidak langsung naik gede, tapi kalau untuk inverter khususnya perlahan-lahan ya untuk naik. Dan ini kita kasih freon. Sebelumnya tadi kami sudah vakum teman-teman, tapi tidak saya video karena memakan waktu terlalu lama. Tujuan di vakum agar supaya kotor-kotor yang di dalam evap tadi, atau mungkin ada air yang masuk, bisa kita
bersihkan pakai vakum ya teman-teman. Dan ini proses pengisian freon, yaitu dia menggunakan R32 refrigerant, sambil kita pantau ampernya sesuai dengan yang tertera pada unit outdoor. Harus kerjanya berapa, harus kerja maksimumnya berapa, harus dipantau ya, harus dilihat betul-betul, karena inverter ini dia bisa ngegas teman-teman, bisa naik turunkan ampere untuk mencapai suhu yang kita inginkan dengan stabil, dan untuk menjaga suhu yang kita setel pada remote sesuai dengan keinginan kita. Inilah hebatnya dan unggulnya inverter di situ teman-teman, sehingga tidak memakan listrik terlalu banyak. Yang pertama dia start dari bawah, dari watt yang paling bawah, baru nanti dia naik dan berusaha mencapai sesuai suhu yang kita atur. Setelah sudah tercapai suhu yang kita atur, barulah dia mulai turun dan menjaga kestabilan suhu yang kita atur. Inverter tuh seperti itu ya teman-teman. Makanya banyak orang yang pakai inverter ini yang lebih ingin efisiensi untuk daya listrik, supaya tagihan di rumah lebih hemat lagi. Mereka pakai inverter, entah itu LG, Daikin. Enggak, memang panas sudah di bawah. Coba tangan ke belakang. Enggak. Ini aman kejadian kita tuh. Oke teman-teman, dan suhu di outdoor sudah panas dan di indoor sudah dingin. Artinya unit sudah bekerja dengan normal dan tidak ada kebocoran lagi. Dan ini sangat dingin teman-teman, yang keluar dari evap dinginnya merata ya. Dan juga di bawah sudah panas, hangat untuk udaranya ya. Oke teman-teman, berarti perbaikan kita kali ini sukses lagi dan berhasil lagi kita memperbaiki AC ini. Mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton, dan kembali lagi kita cek bocornya apakah. Tapi pengecekan bocor kali ini dalam keadaan mati ya teman-teman. Jadi AC ini dalam tekanan keadaannya mati, jadi dalam tekanan tinggi teman-teman. Kita cek lagi pakai air sabun supaya lebih efektif, langsung gelembung kalau memang ada titik kebocoran lagi ya. Kita oleskan sambil lihat, sambil dipantau betul-betul. Kalau sudah tidak ada, berarti memang sudah betul-betul. Kenapa sih harus diperiksa betul-betul? Supaya sampai di rumah customer teman-teman langsung cool, dingin, dan tidak mengecewakan customer. Inilah kami, cara kerja Smart Electro. Belum hidup. Double triple check. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir channel kami. Mohon di like, komen, dan subscribe. Biasanya kami hidupan lagi dan ampere mulai naik perlahan. Thank you. Ya.